Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Semangat pagi Bang Thoyib. Wah, gawat, bahaya. Kenapa Bang? Tak bisakah aku terbebas dari gangguan wajahmu yang manis itu 1 jam saja? Ah, Bang Thoyib bisa aja. Mau ngomongin apa nih Bang? Ini sudah sangat mendesak. Ada teman-teman yang mau uji kompetensi pengawas operasional Madya, atau POM minggu ini. Supaya lebih percaya diri, kali ini kita mau ngomongin soal-soal yang biasanya ditanyakan saat uji kompetensi POM. Wah, mantap. Kemarin kan sudah 10 soal untuk POP. Sekarang untuk POM. Betul. Bisa kita mulai? Kamu tenang dulu ya, duduk manis saja dulu di sana. Oke Abang. Baik teman-teman semua. Pertama-tama kita ingin bicarakan dulu dasar hukumnya. Dan kadang dasar hukum ini ditanyakan juga saat uji kompetensi. Pengawas operasional harus tersertifikasi. Hal tersebut sesuai dengan amanah ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2016, Pasal 2, yang berbunyi, memberlakukan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagai standar wajib. Hal ini berarti, semua pengawas operasional harus tersertifikasi, atau lulus uji kompetensi pengawas operasional, sesuai dengan jenjangnya, yaitu POP, POM, dan POU. Dan khusus untuk jenjang Madya, seseorang dinyatakan kompeten sebagai POM, apabila peserta uji kompetensi atau asesi tersebut, kompeten di 8 unit kompetensi, yang dinyatakan dalam Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016, halaman 43, yaitu, 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional Madya. 2. Mengelola keselamatan pertambangan. 3. Mengelola lingkungan pertambangan. 4. Mengelola keadaan darurat pertambangan. 5. Melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. 6. Mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. 7. Mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Dan 8. Mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Kalau asesi dinyatakan belum kompeten di salah satu unit kompetensi saja, maka kesimpulannya, asesi tersebut belum kompeten sebagai POM, dan harus uji ulang hanya untuk unit yang sebelumnya asesi dinyatakan belum kompeten. Pada intinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor, tidak boleh lari dari kriteria unjuk kerja atau KUK yang tertera pada halaman 44 sampai dengan 45, Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016. Pada video kali ini kita mulai dengan unit kompetensi yang ke-7, mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah, apa perbedaan antara usaha jasa pertambangan inti dengan usaha jasa pertambangan non-inti? Dan berikan contoh. Jawabannya adalah, sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018, Lampiran 8, halaman 365, usaha jasa pertambangan inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Usaha jasa pertambangan inti dibagi menjadi 3 jenis, 12 bidang, dan 74 subbidang, sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1796 Tahun 2018, Lampiran 7, halaman 70 sampai dengan 72. Silakan nanti dilihat apa saja jenis, bidang, dan subbidang usaha jasa pertambangan inti, pada Kepmen di atas. Sedangkan usaha jasa pertambangan non-inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Kata kuncinya untuk usaha jasa pertambangan non-inti ini ada 2, yaitu, selain usaha jasa pertambangan inti, dan mendukung kegiatan usaha pertambangan. Contohnya, suplai peralatan, suplai catering, menyewakan peralatan, jasa perawatan peralatan, dan sebagainya. Pertanyaan kedua adalah, perizinan apa yang dibutuhkan sebuah perusahaan jasa, untuk boleh melaksanakan kegiatan jasa inti atau non-inti? Jawabannya adalah, sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018, Lampiran 8, halaman 366, kegiatan jasa dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan, yang telah memiliki izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. IUJP ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.
Sedangkan kegiatan jasa non-inti, dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi terkait, misalnya SIUP, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pertanyaan ketiga, siapa yang dimaksud dengan penanggung jawab operasional? Jawabannya adalah, sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 1, halaman 8, penanggung jawab operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang, atau penanggung jawab teknik dan lingkungan, atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. PJO diangkat oleh manajemen perusahaan jasa pertambangan, dan semua PJO, baik untuk kontraktor utama maupun PJO subkontraktor, disahkan oleh kepala teknik tambang. Pertanyaan keempat, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon PJO, untuk layak disahkan sebagai PJO oleh KTT? Jawabannya adalah, sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 1, halaman 24 sampai dengan 25. Terdapat persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi. Persyaratan administratifnya adalah 1. Calon PJO adalah pekerja perusahaan jasa pertambangan. 2. Riwayat hidup calon PJO. 3. Memiliki jabatan tertinggi di site yang dibuktikan dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan tersebut, yang ditandatangani oleh direksi dengan stempel basah. 4. Surat pernyataan dukungan dari direksi perusahaan jasa pertambangan, yang menyatakan bahwa direksi akan mendukung PJO baik dari sisi wewenang maupun finansial, dalam rangka membantu KTT menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. 5. Surat pernyataan komitmen calon PJO, akan mendukung KTT dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. 6. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia, dengan predikat minimal madya, dalam jangka waktu 6 bulan. KTT dapat membatalkan kembali pengesahan tersebut, apabila PJO belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 7. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT, artinya KTT dapat menambah syarat administratif ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Persyaratan teknis adalah 1. Memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan bidang usaha jasa perusahaannya. 3. Memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional, atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT, misalnya untuk kewajiban sertifikasi pengawas operasional, apakah harus memiliki POP, atau POM, atau POU. KTT yang menetapkan berdasarkan kompleksitas kegiatan perusahaan jasa tersebut. Pertanyaan kelima adalah, apa saja hak dan kewajiban perusahaan jasa pertambangan, dan apa sanksinya apabila perusahaan jasa tidak melaksanakan kewajibannya? Jawabannya adalah, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Permen ESDM nomor 7 tahun 2020, sebagai pengganti dari Permen ESDM nomor 11 tahun 2018 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pasal 71 mengatur tentang hak pemegang IUJP, yaitu, 1. Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya. 2. Mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP, dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Menteri, dalam hal ini kepada BKPM. 3. Mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan. Sedangkan kewajiban IUJP diatur dalam Pasal 72, yaitu, 1. Mengutamakan produk dalam negeri. 2. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya. 3. Mengutamakan tenaga kerja lokal. 4. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya. 5. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan. 6. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya. 7. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri serta kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. 10. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 11. Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya. 12. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. Menjadi pertanyaan, itu kan hak dan kewajiban pemegang IUJP alias perusahaan jasa inti. Bagaimana dengan kewajiban perusahaan jasa non-inti? Jawabannya adalah, sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 8, halaman 367, bahwa kewajiban perusahaan jasa pertambangan secara umum, termasuk perusahaan jasa non-inti, adalah 1. Melaksanakan ketentuan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengangkat penanggung jawab operasional. 3. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Sedangkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban, sesuai dengan Permen ESDM nomor 7 tahun 2020, pasal 95 sampai dengan pasal 100, mengatur sanksi administratif yaitu 1. Peringatan tertulis, yang terdiri dari peringatan tertulis 1, 2, dan 3 dengan masa berlaku masing-masing 30 hari kalender. 2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dengan masa berlaku 60 hari kalender. 3. Pencabutan izin. Demikian sahabat dunia tambang kita, 5 soal yang sering ditanyakan saat uji kompetensi pengawas operasional media atau POM, untuk unit kompetensi yang ketujuh, mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Perlu kami sampaikan bahwa semua peraturan yang disebutkan dalam video ini, dapat dengan mudah dicari di Google, dan akan kita lanjutkan dengan unit kompetensi yang lain di video yang lain. Sudah selesai, Bang. Kamu dari mana saja? Ngantuk, Bang. Tadi aku ketiduran. Walah, sudah bawel, matre, pemalas lagi. Untung cantik. Ada apa, Bang? No problemo. Baik sahabat dunia tambang kita, semoga semakin percaya diri menghadapi uji kompetensi POM. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.